Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penanggalan Hijriah atau yang dikenal sebagai kalender Islam terdiri dari 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut, 4 di antaranya merupakan bulan haram. Dinamakan demikian karena pada bulan-bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seluruh hamba berbuat dosa atau melakukan hal yang dinilai haram dalam syariat Islam. Lalu, bulan apa saja yang termasuk bulan haram? Mengapa pada bulan-bulan tersebut umat Islam dilarang berbuat dosa? Dan apa saja amalan yang dapat dilakukan dalam 4 bulan haram tersebut? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya. Tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Ada 2 alasan dan 2 makna mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakannya bulan haram. Pertama, pada bulan itu diharamkan berbagai pembunuhan atau perbuatan keji lainnya. Kedua, pada bulan itu pula diharamkan melakukan tindakan dan perbuatan haram. Perintah ini lebih ditekankan daripada bulan lainnya karena kemuliaan bulan tersebut. Sebaliknya, pada bulan haram dianjurkan untuk lebih memperbanyak perbuatan baik dengan melakukan amalan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Di antara bulan-bulan yang 12 itu ada 4 bulan yang ditetapkan sebagai bulan haram, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Keempat bulan itu harus dihormati dan pada waktu itu tidak boleh melakukan peperangan. Ketetapan ini berlaku pula dalam syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu hikmah diberlakukannya bulan-bulan haram itu, terutama bulan Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram, adalah agar pelaksanaan haji di Mekah bisa berlangsung dengan damai. Rentang waktu antara Zulkaidah dan Muharram sudah cukup untuk mengamankan pelaksanaan ibadah haji. Kalau ada yang melanggar ketentuan ini, maka pelanggaran itu bukanlah karena ketetapan itu sudah berubah, tetapi semata-mata karena menuruti kemauan hawa nafsu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum musyrikin. Biasanya orang-orang Arab amat patuh kepada ketetapan ini, sehingga apabila seseorang terbunuh, baik saudara atau bapaknya bertemu dengan pembunuhnya pada salah satu bulan haram ini, maka dia tidak berani menuntut balas karena menghormati bulan haram itu. Padahal orang Arab sangat terkenal semangatnya untuk menuntut bela dan membalas dendam. Itulah ketetapan yang harus dipenuhi, karena pelanggaran terhadap ketentuan ini sama saja dengan menganiaya diri sendiri, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan dan menjadikannya bulan-bulan yang harus dihormati. Kecuali kalau kita dikhianati atau diserang pada bulan haram itu, wajib mempertahankan diri dan membalas kejahatan dengan kejahatan pula. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar,
tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad atau keluar dari agamamu jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Ayat ini memerintahkan kepada kaum muslimin agar memerangi kaum musyrikin karena mereka merusak perjanjian yang sudah disepakati dan memerangi kaum muslimin. Mereka memerangi kaum muslimin bukan karena balas dendam, fanatik kesukuan, atau merampas harta benda sebagaimana biasa mereka lakukan pada masa yang lalu terhadap kabilah lain. Tetapi maksud utama adalah menghancurkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memadamkan cahayanya. Maka wajiblah bagi setiap muslim bangun serentak memerangi mereka sampai agama Islam itu tegak dan mereka hancur binasa. Hendaklah ditanamkan ke dalam dada setiap muslim semangat jihad serta tekad dan keyakinan bahwa mereka pasti menang karena Allah Subhanahu wa taala selamanya menolong orang-orang yang bertakwa kepadanya. Menurut Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala memang mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan haram atau bulan yang dimuliakan. Sebab jika berbuat dosa pada bulan-bulan tersebut, dosanya akan lebih besar dibandingkan bulan yang lain. Begitu juga sebaliknya, bila berbuat amal soleh, ganjaran kebaikan akan diperoleh dengan pahala yang berlipat-lipat. Amalan yang dapat dilakukan seseorang ketika bulan haram tiba diantaranya meliputi bulan Zulkaidah. Sedangkan pada bulan Zulkaidah, masyarakat Arab sangat menghormati bulan ini. Di zaman jahiliyah, Zulkaidah merupakan waktu yang tepat untuk berdagang dan memamerkan syair-syair mereka. Mereka membuka pasar-pasar tertentu untuk menggelar pertunjukan syair sambil berdagang di sekitar Mekah. Bulan Zulkaidah ditutup dengan melaksanakan ibadah haji secara bersama-sama. Amalan ibadah yang juga dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Zulkaidah yaitu dengan memperbanyak sholat sunnah seperti sholat malam, sholat duha, sholat taubat, sholat tahajud, dan sebagainya, dan dianjurkan untuk memperbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah. Pada 10 hari awal bulan Zulhijjah, umat Islam dianjurkan untuk melakukan amalan sebanyak-banyaknya dan tidak hanya terpaku pada satu amalan saja. Amalan yang bisa dilakukan diantaranya seperti sholat, sedekah, membaca Al-Quran, dan amalan saleh lainnya, yakni puasa 9 hari. Puasa yang dianjurkan sebagai amalan saleh saat bulan Zulhijjah dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Perbanyak zikir. Manfaatkan keutamaan bulan Zulhijjah ini untuk memanen pahala dengan berzikir dan berkurban bagi yang mampu. Bulan Muharram. Ketika bulan Muharram tiba, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika ditanya oleh seorang sahabatnya tentang sholat, apakah yang lebih utama setelah sholat fardu? Rasulullah menjawab, sholat qiyamul lail. Kemudian sang sahabat bertanya lagi, puasa apa yang paling utama setelah puasa Ramadan? Rasulullah menjawab, puasa pada bulan Allah yang diberi nama Muharram. Amalan lain di bulan Muharram ialah puasa Asyura, bersilaturahmi, ziarah ke makam orang alim, menjenguk orang sakit, bersedekah, menambah nafkah keluarga, memotong kuku, dan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Bulan Rajab. Berpuasa pada bulan Rajab adalah amalan yang paling baik. Rasulullah SAW selalu berpuasa di bulan Rajab ini. Diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW berpuasa di bulan Rajab. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Hakim. Ia berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair mengenai puasa Rajab.
ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak berbuka, dan beliau berbuka hingga kami mengatakan beliau tidak berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berpuasa terus-menerus di bulan Rajab hingga para sahabat mengira bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbuka. Namun kadang pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa hingga para sahabat mengira Nabi tidak berpuasa di bulan Rajab. Amalan lain yang dapat dilakukan di bulan Rajab seperti perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal saleh seperti bersedekah. Sahabat, itulah ketetapan agama yang lurus, yaitu bahwa 4 bulan yang dimuliakan itu sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan oleh Allah dan menjadi syariat agamanya. Maka janganlah menzalimi diri sendiri, baik melakukan peperangan maupun perbuatan dosa lainnya, terlebih lagi dalam 4 bulan haram ini, karena dosanya akan dilipat gandakan. Namun, larangan peperangan di bulan-bulan haram ini lalu dinasak atau dihapus hukumnya dengan firman-Nya, dan perangilah kaum musyrik semuanya meski bertepatan dengan 4 bulan yang semestinya dilarang untuk berperang. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang takwa. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.